Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya Desi Mariana di podcast Cerdas Cerita dari Sana. Pagi ini saya kedatangan tamu istimewa yang merupakan narasumber kita. Beliau adalah guru SDN 03 Sabang, yaitu Pak Gunawan. Kita langsung saja sapa beliau. Selamat pagi Pak Gunawan. Pagi Bu. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, baik Pak Gun. Hari ini saya ingin kita bincang-bincang lah, nyantai ya Pak Gun ya. Perbincangannya ada beberapa yang ingin saya sampaikan, yang saya tanyakan, yaitu perihal Pikuku Opat. Pikuku Opat itu kan bagian dari kurikulum SDN 03 yang sebagai untuk menguatkan karakter anak dan warga Sabang. Pak Gunawan, apa sih sebenarnya Pikuku Opat itu Pak? Ya, sebelum kita ke Pikuku Opat di Kota Bandung itu menuju Bandung Utama. Bandung Utama itu ya unggul, terbuka, amanah, maju, agraris. Untuk mendukung mewujudkan Bandung Utama di SDN 03 Sabang, seluruh warganya di bawah kepemimpinan kepala sekolah membuat kurikulum di kurikulum satuan pendidikan namanya Pikuku Opat. Jadi visinya itu mewujudkan peserta didik berkarakter Pikuku Opat, unggul, dan cakap, iptek. Nah, Pikuku Opat itu ada 4 prinsip dasar, di mana dasar yang biasanya dianut oleh orang Sunda. Nah, apa tuh Pikuku Opat itu? Yang pertama adalah Pikuku ke Allah. Pikuku ke Allah, 2 Pikuku ke sesama, 3 Pikuku ke alam, 4 Pikuku ke rukun. Itu dari Pikuku Opat. Oke, baik Pak Gun. Selanjutnya gimana sih cara mengimplementasikan Pikuku Opat itu di sekolah kita nih? Gimana nih Pak Gun? Oke, dalam kurikulum di SDN 03 Sabang ini Pikuku Opat, bagaimana cara penerapan itu? Kita memasukkan ke dalam 3 ranah, baik intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Di intrakurikuler ini ada bahasa inklusi kurikulum, artinya semua diintegrasikan nilai-nilai dari Pikuku Opat yang tadi saya sebutkan itu ke dalam proses pembelajaran. Semua mapel, huruf-hurufnya itu di mana untuk masuk, itu di intrakurikuler. Sedangkan yang kedua terkait kokurikuler, itu proyek-proyek yang dibuat oleh Bapak Ibu guru di awal tahun. Nah, di sana dimasukkan juga Pikuku Opat. Jadi Pikuku Opat ini selaras dengan tadi Bandung Utama, sejalan juga seperempat dengan Pancawalya, ya, dan juga kebiasaan akibat dari kementerian seperti itu. Jadi itu menunjukkan kayak apa yang baik. Termasuk di ekstrakurikuler. Di ekstrakurikuler pun Pikuku Opat sebagai kurikulum itu masuk. Dan tujuan utamanya ya tujuan pendidikan nasional. Ada juga strategi menggunakan dari kementerian, yaitu pendidikan hebat, juga Pancawalya dari Jawa Barat dengan 9 langkah pembangunannya seperti itu. Terus jadi siapa saja sih yang terlibat untuk mengimplementasikan Pikuku Opat ini? Oke, Pikuku Opat untuk mencapai tadi 9 program Jawa Barat, Bandung Utama, terus juga Pancawalya yang dari mulai cager, bager, bener, pintar, singa, 7 kebiasaan anak hebat. Ini semua dari mulai kepala sekolah, pengawas, komite sekolah, orang tua siswa, warga Sabang aja gitu ya, dan artinya warga sekolah, termasuk tenaga pendidikan, dari caraka ataupun tata usaha atau pihak wisata. Semua saling terkait ya supaya mencapai tujuan untuk mencapai tujuan itu. Betul. Oke, untuk mencapai tujuan itu. Nah, apa sih sebenarnya tantangan yang ditemui gitu pada saat mengimplementasikan Pikuku Opat itu? Betul. Setiap program pasti ada tekanan, tetapi kita jangan pesimis. Tantangan itu harus menjadi peluang atau kesempatan. Nah, tantangan itu apa? Tantangannya ada komunikasi. Karena kita tidak ada Superman, yang ada adalah super team. Nah, sehingga berawal dengan komunikasi, maka kita mencoba untuk bisa berkolaborasi. Nah, hal itu dua hal yang sangat penting. Ya, oke. Kemudian dampak dari implementasi Pikuku Opat itu kira-kira apa yang dampaknya? Bagus, kita harus punya dampak. Program itu harus punya dampak, kurikulum itu harus punya dampak. Nah, dampaknya itu luar biasa terhadap karakter. Karakter anak-anak itu luar biasa, dari mulai bagaimana dia harus menghormati orang tua, dirinya, keluarganya, bagaimana dia harus kepada Allah beribadah, bagaimana juga dia ke sesama kebaikan bawah, bagaimana dia ke alam bersikap, sampai bagaimana dia ke rukun orang terdahulu atau budaya-budaya yang ada.
aktif. Dan itu terlihat sekali, sangat level Pak, dari kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan, terlihat sekali ada perubahan-perubahannya. Makanya kita ada monitoring dan evaluasi bagaimana program atau kurikulum ini berjalan seperti ini. Ya, baik Pak Gun, sungguh lengkap sekali ya penjelasan bagaimana Picoco Opat itu bisa diterapkan di sekolah kita. Dampaknya tadi juga jelas ada ya. Alhamdulillah walaupun kita sudah berjalan Picoco Opat ini, alhamdulillah luar biasa buat anak-anak ya. Dampaknya buat anak-anak itu sangat positif ya Pak Gun ya. Alhamdulillah. Karena kita ada monitoring evaluasi tadi dan ada rubrik question, bukti bahwa kuesioner itu ada peningkatan di kuesioner wawancara. Dan jelas dukungan dari semua pihak ya, warga SDNO tidak Baiklah, sangat asik sekali bincang-bincang dengan Pak Gunawan perihal Picoco Opat yang ada di SDNO 3 Desa. Oke, begitu saja bincang-bincang kami ini berdua, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di Cerdas Cerita dari Sabang. Selamat pagi, salam.